Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Minggu 5 April 2020, saya sebagai hamba Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, hari kudus, hari yang diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi oleh dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 7. Mari kita sama-sama membaca. Perikopnya hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memperhatikan di ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Ayat ini datang kepada kita sesuai dengan kondisi di hari-hari ini, di waktu ini yang kita telah menyaksikan, kita telah melihat dan kita telah mengalami. Baik di Timika, baik di Papua, baik di Indonesia, baik di belahan dunia ini, bahwa virus corona telah merajalela di dunia ini. Dengan demikian, ayat firman Tuhan ini yang Yesus ajarkan, Yesus sampaikan ini kepada kita di masa dan waktu yang tepat di hari ini, sesuai dengan anjuran Gubernur Papua, Bupati Mimika, bahwa setiap orang yang ada harus berdoa dan puasa di rumah. Oleh sebab itu, firman Tuhan di dalam Matius ini, Yesus mengajarkan kepada kita, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Bapa kita, Bapa yang tersembunyi, Dia ada di surga. Dan Dia melihat apa yang kita doakan. Dan doakan itu kita masuk di dalam kamar dan kita berdoa kepada Tuhan dan Bapa kita yang tersembunyi itu. Dia akan menjawab doa kita sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah itu bagi kita. Oleh sebab itu, kita semua yang ada, kita percaya bahwa kita ada di dalam, kita di rumah, kita berdoa, kita percaya Tuhan akan menjawabnya. Sebab Yakobus 6 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Jadi kita yakin bahwa dengan kita berdoa dengan keyakinan itu besar kuasanya, dan cepat atau lambat virus corona ini akan berakhir. Tapi ingat, itu waktu ditentukan oleh Tuhan. Karena sebentar kita akan melihat ada beberapa ayat yang waktu Tuhan itu Tuhan akan menjawab. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudari yang Tuhan kita Yesus Kristus,
Dia telah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Bahwa baik itu doa. Doa itu ada di dalam kebersamaan. Doa ada dalam kesendirian. Itu tidak masalah. Sebab itu semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat, kita akan bersama-sama melihat dalam kebenaran firman Tuhan tentang ibadah. Jadi Bapak, Ibu, hari-hari ini, waktu-waktu ini, dan kita sudah berapa waktu tidak beribadah bersama-sama. Tapi berapa waktu ini kita beribadah di rumah di mana kita berada. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita melihat kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, supaya kita tidak bertanya-tanya, kenapa kita tidak beribadah bersama-sama? Kenapa tidak kita bersama-sama berkumpul sesuai dengan prinsip kita, ibadah bersama? Tetapi mari saya ajak kita melihat suatu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan kita sesuai dengan masa dan waktu, kondisi yang sementara ini kita hadapi. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita buka bersama-sama di dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 15b. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini Yosua. Dia menyampaikan kepada orang Israel, pada Tuhan, pada orang Israel, bahkan sampai kepada kita, bahwa dia dengan seisi rumahnya, keluarganya, beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik ibadah di rumah, baik ibadah di gedung ataupun tempat yang sudah ditentukan, itu tidak masalah, tidak perlu dipersoalkan. Baik ibadah di rumah ataupun ibadah di gedung tempat ibadah di mana kita tentukan, itu sama saja, karena ada di dalam firman Tuhan. Apalagi masuki kondisi yang saat ini, masa dan saat ini yang kita hadapi, dan kita sama-sama menyaksikan dan kita sama-sama melihat ini, itu ibadah di rumah. Dan yang berikut, yang menarik untuk kita sama-sama perhatikan di sini adalah ketika Yesus, ini yang kita sama-sama perhatikan bersama-sama, Yesus ibadah di rumah. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Mari kita sama-sama membaca. Ayat yang ke-17 dikatakan, pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Ayat yang ke-18, Bapak, Ibu, Saudari-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk memperhatikan ayat ini. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-murid. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini Yesus sendiri, dia beribadah dengan murid-muridnya itu di rumah. Jadi ibadah ini, ibadah yang Yesus lakukan dan murid-murid, bukan ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah ini bertepatan dengan Paskah. Tapi dia melakukan dengan murid-muridnya di rumah. Jadi Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Jadi kita tidak persoalkan di mana tempat harus kita beribadah. Baik ibadah di rumah, kita lakukan tubuh dan darah, itu Alkitabiah. Baik kita lakukan di gereja yang sudah diatur oleh itu Alkitabiah. Tapi sekali lagi, saya sebagai hamba Tuhan mau sampaikan bahwa untuk kondisi yang sekarang ini, mari ayat ini berlaku untuk kita. Bagaimana kita beribadah di rumah sesuai apa yang Yesus lakukan, sesuai apa yang Yesus lakukan di waktu itu. Begitupun kepada kita semua. Mungkin Bapak, Ibu, saudari-saudari yang bertanya, apakah kami tidak makan dan minum tubuh daripada tubuh dan darah? Apakah kita akan dilindungi oleh Tuhan? Dilindungi oleh Tuhan. Dilindungi oleh Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik itu di hari kemarin berapa waktu Bapak Ibu tidak makan tubuh dan darah, kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita. Pertanyaan saya sebagai hamba Tuhan kepada Bapak, Ibu, saudari-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah selama ini Bapak, Ibu tidak makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan? Bapak dan Ibu dan saya, selama ini kita telah makan dan minum daripada tubuh dan darah Tuhan, yaitu makan bahkan ratusan kali, makan bahkan ribuan kali. Kita makan, kita percaya itu, bahwa Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita dimanapun kita berada. Jadi persoalan bukan setiap hari ibadah makan terus dilindungi, bukan. Persoalan adalah bagaimana makan ataupun saat waktu-waktu kita makan, kita lalai dalam tidak makan, tetap Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan melindungi kita. Sekali makan, dua kali makan, 10 kali makan, Tuhan melindungi. Apalagi kita sudah ratusan, ribuan kali makan. Mari kita melihat, kita tahu bersama-sama dan melihat ayat ini yang mendukung kita, supaya kita jangan bimbang. Jemaat umat Tuhan jangan bertanya-tanya, kalau saya tidak makan Tuhan tidak melindungi. Mari kita melihat firman Tuhan sebagai kebenaran bagi kita untuk semua, supaya kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saja kita melihat di dalam Keluaran 12 ayat 22. Keluaran 12 ayat 22. Di situ dikatakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Paskah pertama orang Israel merayakan hari itu, orang ibadah ada di rumah. Itu ibadah yang ketiga, ada di rumah. Ada di rumah mereka beribadah. Paskah pertama Israel waktu ada, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun bahwa mempersiapkan Paskah itu, roti tak beragi dipersiapkan, bahkan domba yang baik itu harus dipersiapkan, disembelih, darahnya itu dipercikan di ambang pintu rumah, supaya apabila malaikat maut itu dia lewat, maka kamu tidak mengalami kematian, tetapi kamu akan dilindungi oleh Tuhan. Ingat Bapak, Ibu, saudari-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi awal saya sampaikan, bukan persoalan makan sekian kali, sedikit kali, tapi persoalan bagaimana kita makan tubuh dan darah, Tuhan akan melindungi kita. Begitupun dengan demikian bangsa Israel, sekali makan 40 tahun di dalam perjalanan sampai ke tanah perjanjian. Sampai ke tanah perjanjian, itu sekali makan Paskah. Jadi Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita takut, jangan kita bimbang bahwa kita tidak
makan tubuh dan darah karena berapa hari waktu kemarin, kemudian Tuhan tidak melindungi. Tidak, Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita. Karena sesuai dengan waktu di saat ini, kita ada di kondisi apa saat ini. Semua yang ini Tuhan lakukan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak, semua Tuhan lakukan. Semua Tuhan. Tuhan mempunyai rencana. Tuhan mempunyai tujuan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan lakukan tidak ada tujuan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan lakukan tidak ada rencana. Semua ada rencana. Semua ada tujuan. Jadi kalau kita dikatakan, ya kita berdiam diri di rumah. Ya kita berdiam diri di rumah. Kita berdoa. Kita beribadah. Kita berpuasa. Itu kebenaran. Itu firman Tuhan. Supaya apa? Kita dijaga, dilindungi. Kembali lagi kepada Keluaran tadi. Ayat itu. Tuhan berfirman tadi. Dan dia mengatakan kepada orang Israel, jangan keluar. Ayat itu dikatakan, jangan keluar. Ayat 22. Itu artinya batas waktu, batas Tuhan. Tuhan berkata, di satu sisi Tuhan melindungi, makan tubuh dan darah Tuhan. Kita percaya Tuhan melindungi kita. Baik itu ada di rumah, baik itu tenang di rumah, baik itu berdiam diri di rumah. Kita percaya Tuhan melindungi. Dan itu Tuhan juga memberi batas bahwa jangan keluar. Kalau keluar pasti mati. Pasti mati. Oleh sebab itu, apa yang dianjurkan oleh pemerintah sekarang, kita harus mengikuti. Sebab pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah adalah wakil Allah yang dipercayakan Tuhan bagi mereka. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka menyerukan, apa yang mereka ingatkan, itu demi kebaikan. Pemerintah tidak merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi masyarakatnya, tapi pemerintah melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, baik Bapak, Ibu, saudari-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, supaya Bapak, Ibu jangan bertanya-tanya, tapi kita melihat kebenaran firman Tuhan ini untuk meneguhkan kita, menguatkan kita, supaya kita terus semakin teguh, semakin kuat menghadapi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saja mari kita melihat salah satu ayat lagi untuk meneguhkan kita semua. Kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 56. Di situ Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi ayat ini sudah meneguhkan dan menguatkan kita semua. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kita mempersoalkan yang makan banyak atau setiap hari makan, ataupun 1 minggu tidak makan, 2 minggu tidak makan. Jangan kita persoalkan. 1 bulan kita tidak makan, jangan kita persoalkan. Kita sudah tahu bahwa kita sudah makan sekian kali. Kita sudah tahu bahwa kita sudah makan dan minum ribuan kali, ratusan kali. Kita percaya ayat firman Tuhan. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darah, dia akan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak, Ibu percaya bahwa tubuh dan darah yang kita telah makan dan minum, dia ada dalam diri Bapak, Ibu, dan ada di dalam diri. Perlindungan tangan Tuhan akan menjaga, akan melindungi, akan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada, Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi saya sebagai hamba Tuhan tegaskan bahwa semua yang ada ini Tuhan telah atur sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Dia telah membatasi waktu Tuhan bagi kita semua. Seperti tadi di awal tadi, ketika orang Israel ada di Mesir, dia membatasi waktu malam ini sampai pagi, baru kamu bisa keluar. Bapak, Ibu bisa melakukan segala aktivitas, ataupun bisa dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Jadi kalau pemerintah tetapkan untuk batas waktu yang ada, kita mengikuti aturan pemerintah untuk waktu. Karena Tuhan telah memakai mereka untuk mengatur waktu itu
supaya wabah ini dia akan berlalu, dia akan lewat, dan kita semua akan diluputkan oleh Tuhan. Itu adalah bagian daripada perlindungan tangan Tuhan. Itu Tuhan akan menyertai. Jadi itu waktu Tuhan. Jadi waktu Tuhan telah melakukan, Tuhan telah mengerjakan itu dengan semuanya. Oleh sebab itu, mari saja kita melihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-5. Di situ seorang raja Israel, raja yang berhikmat, dan dia telah berkata, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Jadi ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri untuk memeluk. Jadi Bapak, Ibu, Saudari-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak salah. Kondisi saat ini, sekarang ini kita telah mengalami, kita telah merasakan, kita telah melihat bahwa ayat ini berlaku bagi kita saat ini. Yaitu ada waktu untuk kita tidak bersalaman, ada waktu untuk kita tidak berjabat tangan, ada waktu untuk kita tidak memeluk. Itu ada waktu. Jadi ada waktu untuk kita harus berdiam diri. Jadi kita harus tenang. Jadi ini semua bicara waktu. Jangan ada persoalan, jangan ada yang persoalkan ini tidak. Ini Tuhan sudah atur. Semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Tadi dikatakan dari awal, Tuhan merancangkan sesuatu tidak ada maksud. Pasti ada maksud. Tuhan merancangkan sesuatu pasti ada tujuan di balik itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudari-saudari ini dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada waktu untuk meluk, ada waktu untuk berdiam diri. Nah, nanti kalau setelah selesai, barulah mari kita waktunya kembali untuk berjabat tangan kembali. Untuk kita akan mengeluk kembali, karena ini bicara waktu Tuhan. Dan itu pun juga di ayat 7. Salomo juga telah berkata, ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Artinya ada waktu untuk kita kumpul dengan teman, dengan jemaat, dengan umat. Kita ada bersama-sama untuk kita bersama berbicara. Tapi ada waktu untuk kita berdiam diri dengan keluarga, dengan suami, dengan istri. Ada di rumah untuk berdiam diri. Dengan anak-anak ada di rumah untuk berdiam diri. Untuk apa? Berdiam diri untuk apa? Untuk melakukan apa yang tadi saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan, yaitu berdoa kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Itu yang kita lakukan di hari ini, di saat ini, di kondisi yang saat ini, masa ini, sampai kita tunggu wabah ini akan berlalu. Dan kita percaya cepat lambat wabah ini akan berlalu, dan kita akan melihat suatu rencana yang Tuhan akan peruntukkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu bagi Bapak, Ibu, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ayat yang terakhir bagi kita di saat ini, yaitu di dalam Amsal 27 ayat yang ke-12. Ayat ini sebagai penutup untuk Bapak, Ibu, Saudara dalam ibadah Minggu hari ini di tanggal 5 April 2020, yaitu di Amsal 27 ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus kena celaka. Jadi ini telah diatur. Jadi kita bijaksana, kita mengatur dan melihat malapetaka yang ada. Kita sembunyi. Kita sembunyi bukan berarti kita lari dari Tuhan. Sudah disampaikan, firman Tuhan tadi sudah diajarkan, sampaikan bagi kita, bahwa kita bersembunyi ada di rumah. Tinggal di rumah, tenang ada di rumah. Berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan melindungi kita. Saya sebagai hamba Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bagi Bapak, Ibu, Saudari-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus di minggu ini, untuk meneguhkan, menguatkan iman kita untuk menghadapi zaman yang kita telah hadapi. Shalom, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah nonton di channel ini. Jangan lupa subscribe
Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.